Sudah serem nih. Sudah serem nih kayaknya lah. Enggak kayak ini ya, lucu kayak ini. Kan semua hari Lucu. Ini kita sing ubur hantu. Seekor ubur-ubur sedang berenang ke permukaan air laut. Ia memang ubur-ubur yang terkenal nakal. Sudah berulang kali diperingatkan teman-temannya untuk tidak naik ke permukaan, tetapi ia tetap melakukannya. Oh, aku suka melihat langit yang indah di atas sana. Selesai bermain di permukaan, ubur-ubur itu akan kembali ke dalam laut dan bertemu dengan teman-temannya. Ia gemar menyombongkan pengalamannya itu kepada teman-temannya yang lain. Apakah kalian ingin melihat langit yang indah? Ayolah, jangan menjadi ubur-ubur penakut. Jadilah ubur-ubur pemberani sepertiku, kata si ubur-ubur nakal. Bukannya kami penakut, namun apakah kamu tidak tahu betapa bahayanya jika kita naik ke permukaan laut? Jaring manusia bisa muncul kapan saja. Itu artinya kita juga bisa tertangkap kapan saja, kata salah satu ubur-ubur. Tenang saja. Aku adalah ubur-ubur yang bisa melindungi diri, sahut si ubur-ubur nakal. Beberapa hari kemudian, ubur-ubur nakal itu berenang ke permukaan air laut. Benar saja, ia melihat sebuah kapal besar yang sedang berhenti di sana. Oh, sedang apa kapal itu? Apakah manusia-manusia itu hendak menangkap ikan? Tapi mengapa mereka tidak mengeluarkan jaring ya? Gumam si ubur-ubur. Si ubur-ubur lantas menyelidiki apa yang hendak dilakukan oleh sekelompok manusia di kapal itu. Setelah cukup lama mengamati, ia tidak merasakan ada hal yang membahayakan. Tidak terlihat ada jari yang dilempar. Syukurlah, ini bukan kapal penangkap ikan, kata si ubur-ubur. Tanpa diduga, yang dilakukan oleh sekelompok manusia di kapal itu justru lebih jahat. Mereka membuang sisa limbah minyak berwarna hitam pekat ke laut. Untung saja kita membuang limbah ini ke laut. Hahaha, kata seorang pemuda. Birunya air laut seketika berubah menjadi hitam legam. Si ubur-ubur pun tidak sempat menyelamatkan diri. Ia terjebak dalam sisa cairan hitam limbah minyak itu. Tolong, aku terjebak di tempat yang jorok. Setelah bersusah payah melarikan diri, akhirnya si ubur-ubur berhasil menyelam kembali dan menjauh dari minyak itu. Namun, ada satu hal yang amat mengejutkan si ubur-ubur. Seluruh tubuhnya telah berubah warna menjadi hitam, sama seperti limbah minyak tersebut. Wah, mengapa badanku menjadi hitam? Tanya si ubur-ubur. Ubur-ubur pun mencoba mandi untuk menghilangkan noda hitam pada tubuhnya. Namun, cara itu tidak berhasil. Ia juga sudah mencoba menggosokkan badannya di antara tanaman laut agar warna hitam itu memudar. Tetapi masih tidak berhasil. Aduh, apalagi yang harus aku lakukan? Tanya si ubur-ubur. Si ubur-ubur tidak percaya diri dengan perubahan pada dirinya. Ia terus bersembunyi hingga membuat teman-temannya khawatir. Kemana lagi kita harus mencarinya? Aku juga tidak tahu. Si ubur-ubur tahu bahwa teman-temannya mencarinya, tetapi ia tetap tidak mau menemui mereka. Tak lama kemudian, si ubur-ubur merasa lapar. Artinya, mau tidak mau ia harus berburu makanan. Rasa lapar datang di waktu yang sangat tidak tepat, kata ubur-ubur. Ubur-ubur pun terpaksa keluar rumah secara diam-diam. Dia hendak mencari makanan untuk mengisi perutnya yang lapar. Saat ubur-ubur itu sedang makan, ia terpergok oleh teman-temannya yang juga sedang berburu makanan. Namun teman-temannya justru menyangkanya sebagai hantu. Tunggu, ubur-ubur apa itu? Mengapa tampak menyeramkan? Itu adalah hantu. Kedua ubur-ubur itu langsung melarikan diri. Kabar tentang ubur-ubur hantu segera tersebar luas. Hal ini tentu membuat si ubur-ubur nakal menjadi semakin malu dan tidak berani keluar rumah. Sekarang semua ubur-ubur mengiraku sebagai hantu. Lantas, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus bersembunyi seumur hidup
gumam si ubur-ubur. Sebagai gantinya, si ubur-ubur nakal selalu keluar di malam hari ketika semua penghuni laut sedang tidur. Namun, hal itu justru membuat cerita tentang ubur-ubur hantu semakin menguat. Ubur-ubur hantu itu benar-benar meresahkan. Ia selalu menampakkan diri ketika malam hari, kata salah satu ubur-ubur. Aha, bagaimana kalau kita menangkap hantu itu? Kata salah satu ubur-ubur. Menangkap hantu? Bagaimana caranya? Tanya ubur-ubur yang lain. Para ubur-ubur lantas bersepakat untuk menangkap hantu itu. Mereka menyusun rencana sebaik mungkin. Malam harinya, para ubur-ubur bersiap untuk menjalankan rencana mereka. Diam-diam menuju tempat di mana si ubur-ubur hantu kerap menampakkan diri. Nah, itu dia ubur-ubur hantunya. 1, 2, 3, ayo kepung! Teriak salah satu ubur-ubur. Ubur-ubur hantu, itulah, langsung berteriak. Oh, betapa terkejutnya mereka ketika yang tertangkap justru si ubur-ubur nakal. Oh lala, ubur-ubur nakal itu tidak bisa mengelak. Ia terpaksa menjelaskan semua pada teman-temannya. Kalau begitu, kita harus segera pergi ke dokter gurita untuk memastikan apakah noda hitam di tubuhmu itu bisa dihilangkan atau tidak, kata salah satu ubur-ubur. Baiklah, sahut ubur-ubur nakal. Sesampainya di klinik, dokter pun memeriksa ubur-ubur nakal itu. Sayang sekali, semuanya sudah terlambat. Noda ini sudah terlalu lama dibiarkan. Jika sejak awal kamu langsung datang ke sini, minyak hitam itu bisa dihilangkan, jelas dokter gurita. Jadi, warna hitam ini akan selamanya melekat, Dok, tanya ubur-ubur nakal. Iya, tubuhmu akan selamanya menjadi berwarna hitam, sahut dokter gurita. Si ubur-ubur menyesal sekaligus malu karena ia terlihat berbeda dengan teman-temannya yang lain. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai ubur-ubur hantu. Bahkan, kadang-kadang ia diejek oleh ubur-ubur kecil lainnya. Oh, apakah kamu ubur-ubur yang datang dari dunia lain? Celetuk salah satu ubur-ubur kecil. Namun, si ubur-ubur tidak marah. Ia justru menjelaskan mengapa tubuhnya menjadi hitam. Karena itu merupakan pengalaman penting yang dapat menjadikan teladan agar ubur-ubur lainnya tidak melanggar aturan seperti dirinya. Terima kasih ubur-ubur hantu. Aku berjanji akan selalu mendengarkan ucapanmu. Baik teman-temanku, kata si ubur kecil. Tamat. Ubur-ubur hantu. Kita lock dulu ya. Betul. Oh, udah lock. Yuk, besok lagi. Bu, taruh. Ikan internet.